Ya, mari kita mulai ya. Kita bernyanyi dari Gwende nomor 706. Silakan buka. Gwende nomor 706. Sudah dapat? Godang pasu-pasu Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali berjumpa anak-anakmu, belajar CD Perguruma 2 dari Pospel AKBP Moro dan Pospel AKBP Sangguntung. Sebentar kami mau belajar Tuhan tentang lahirnya gereja di dunia ini. Datanglah Engkau ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya hello dulu ya kalian. Daftar hadir. Gimana Alis? Hadir? Hadir, Amang. Rizka? Hadir, Amang. Alfredo? Hadir, Amang. Ya, terima kasih. Itu sudah saya share materi kita hari ini, yaitu lahirnya gereja dunia ini. Ya, ini materi kita tentang gereja, suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu lahir pada peristiwa Pentakosta. Kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ayo, ini perlu kita ingat, ini tercatat dalam sejarah iman seluruh dunia, dan ini dituangkan di dalam pengakuan iman percaya kita, tiap orang yang percaya. Mari kita buka Kisah Para Rasul. Ya, kita baca. Karena kita baca bergiliran, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita baca 3 ayat dari saya pertama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lanjutkan Alis, kemudian nanti Fiska, baru Alfredo. 3 ayat.
Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, Rizka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Pratia, Media, Elam, Panduk, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Ya, saya tegaskan lagi di sini, kita belajar tentang pengetahuan lahirnya gereja. Di Pentakosta, hari ke-50, angka 50 ya. Ingat itu, kalau ditanya nanti di ujian tertulis, kapan hari lahirnya gereja dunia ini? Pada peristiwa Pentakosta. Memang ini tidak disebutkan tanggalnya, tapi teman kita masuk nih. Ya. Yaitu hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Nah, di situ ada peristiwa besar ya, di mana orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem merayakan satu perayaan. Mereka sudah membatin perayaan ini bagi bagian daripada iman orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini ada yang berasal dari Kreta, dari Arab, ya, banyak situ ada 14 tuh. Orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Bisa bayangkan 14 di situ disebutkan datang ke satu titik dalam perayaan bangsa Yahudi. Nah, pada waktu itu ini sesuai dengan janji Tuhan. Ya, setelah Yesus naik ke surga, hari ke-40 setelah dia bangkit, dia berkata, aku akan memberikan roh penghibur bagi kamu. Nah, Tuhan berjanji, tidak tahu kapan. Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya kembali ke Galilea ya, untuk memberitakan Injil. Nah, 10 hari kemudian pada peristiwa hari perayaan di situ, orang-orang Yahudi yang berkumpul dari seluruh dunia dan di dalam kota Yerusalem, tiba-tiba ada Roh Kudus. Ada 3 penampakan di sini ya, dan harus ingat itu. Roh Kudus itu turun, ada semacam tanda penampakannya itu pertama bunyi tiupan angin keras. Catat. Ini tanda pertama. Ada 3 tanda ya. Itulah peristiwa lahirnya Roh Kudus. Di satu ruangan itu, orang-orang yang berkumpul, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah.
di mana mereka duduk. Jadi kalau orang beribadah, tenang duduknya ya, jangan ribut. Dan pun nanti kalau ke gereja, tenang. Biar Roh Kudus datang. Macam mana Roh Kudus mau datang kalau ada ribut-ribut? Nggak datang itu. Atau kalian jadi panik gitu, harus tenang. Nah, itu satu tanda pesan yang mau disampaikan. Yang kedua, tampaklah mereka semua orang yang duduk tuh lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di atas kepala mereka atau sekitar mereka ada lidah-lidah api. Ini catat. Lidah-lidah api ini menggambarkan suatu semangat. Api Roh Kudus, semangat, spirit. Jadi kalian ke gereja harus semangat. Atau kalian ke sekolah belajar semangat dengan lidah api. Artinya suatu pesan semangat. Ini satu simbol. Nah, lidah-lidah api itu semacam kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Ada semangat. Meskipun banyak pergumulan tapi semangat. Nah, di situ kata semangat itu berasal dari kata spirit. Bahasa Inggrisnya spirit itu artinya roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, coba baca 2 Timotius 1 ayat 7. Ayo kita buka dulu. Ini kalau bisa dihafal kepala ya, di luar kepala. Baca dulu Ansen sama kalian yang baru gabung nih. 2 Timotius 1 ayat 7. Dua Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketertib apa? Ketertiban. Namang. Ya. Ya, itulah. Jadi api ini simbol tanda kehadiran Tuhan di situ dalam peristiwa Pentakosta, yaitu semangat spirit roh Tuhan itu sendiri. Siapa yang memiliki roh di dalam diri kita, batin, jiwa, dan hidup kita, kita pasti memiliki semangat meskipun banyak pergumulan. Nah, kita juga beribadah mengundang Roh Kudus datang. Tadi orang-orang yang duduk tadi, orang-orang dari yang saleh dari berbagai negara datang. Duduk tenang beribadah, ada Roh Kudus yang turun. Jadi secara penglihatan mata itu tidak terjadi lagi, itu hanya sekali terjadi di peristiwa Yerusalem. Jadi nyala api, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalau kata hinggap, ya di atas kepala gitu ya, kayak topi gitu, sekitar di atas kepala atau aura kepala ini. Lalu yang ketiga, tanda peristiwa Roh Kudus itu lahirnya gereja itu ada mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, mereka berkata-kata dalam bahasa lain, tetapi mereka mengerti. Yaitu tadi dikatakan mengenai tentang narasi perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan Allah. Coba kita baca ayat 11. Kisah Rasul 2 ayat 11 itu. Si Alfredo baca. Kisah Rasul 2 ayat 11. Masih di sanakah, Alfredo? Ya, Mang. Nah, bacalah. Kisah Rasul 2 ayat 11.
Kisah Para Rasul 2 ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, ini berkata-kata bahasa dalam bahasa mereka sendiri. Tapi semua mengerti tentang perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah di sini tafsirannya itu yaitu mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang besar di tengah-tengah orang Yahudi, terlebih ketika Yesus bangkit dari kematian. Ini peristiwa besar. Bentar lagi kita akan memperingati hari Paskah. Yesus bangkit dari kematian dan Jumat Agung tanggal 2 April. Jumat Agung tanggal 5 April hari Minggu, hari kebangkitan. Karena di antara peristiwa itu ada orang-orang Yahudi dan penganut-penganut lain katanya kan. Itulah hebatnya, mukjizat terjadi sekali itu aja dalam peristiwa Pentakosta. Jadi orang-orang Yahudi yang saleh, artinya tahu orang saleh, orang-orang yang mendekatkan diri pada Tuhan, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan perintah-perintah Tuhan. Ini pintu masuk kita beroleh mukjizat, beroleh suatu penampakan penglihatan yang baik tentang masa depan, tentang kehidupan kita pasti akan ada tanda-tanda baik. Jadi kalau lihat disebut orang yang saleh, orang yang penuh kebajikan, kebaikan karena Allah, karena terpanggil, tidak terbeban. Nah, seperti kalian belajar sini ini terbeban atau terpanggil? Ada 3 nih jawabannya nih di antara kalian ini. Karena disuruh orang tua 1, kedua ya terbeban, yang ketiga karena terpanggil. Jadi kalau kalian terpanggil, kalian menanti-nantikan setiap belajar CD. Nah, kita ini berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Mana yang lain? Jadi kalau jam 6 kita masuklah. Beda. Ini Roh Kudus yang bekerja, bukan hanya roh pengetahuan kita atau roh rutinitas. Kita belajar sini yakin dan percaya kehadiran Roh Kudus ada di antara kita. Berusahalah. Ya kan? Nah, itu kita nanti akan mampu berkata-kata, mampu melihat penglihatan-penglihatan, dan mengerti, memahami apa kehendak Tuhan dan perbuatan Tuhan yang sedang terjadi, yang telah terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi kita belajar CD ini kalau bisa terpanggil ya, yang merasa terpaksa, terbeban, merasa diwajibkan. Oke lah, dari awal mungkin karena disuruh orang tua. Dan memang itu tanggung jawab orang tua. Pendidikan formal gereja KBP ini pertama, kalian udah dibaptis waktu anak kecil, si bayi mungkin. Lalu sang orang tua diberikan bimbingan pengajaran tentang baptisan kudus bagi anak-anak oleh pendeta, oleh gereja. Nah, setelah kalian gede sekarang, udah umur 14, 12 tahun, 13, masuk ke pendidikan formal yang kedua di HKBP. Ini tugas gereja. Ada 3 tugas panggilan gereja. Tolong catat ini harus hafal ini kalian, karena ini luar nanti ini ujian tulisan. Ada 3 tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, koinonia bahasa apanya nih di gereja GBP. Yang kedua, bersaksi. Karena iman kita kepada Yesus, kita menyerap firman Tuhan, kita bersaksi bahwa Yesus itu hidup. Nah, tugas gereja bersaksi, menyaksikan. Jadi
antara pengajar dan yang mau diajar, kalian lah, pendeta dan murid belajar City, baru guru Malua. Bersaksi hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa di surga. Nah, yang ketiga, diakoni atau melayani. Yesus datang ke sini melayani di dunia ini, melayani kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani misalnya kerajaan Allah itu kan soal makanan, minuman, pakaian, melayani kesembuhan dari penyakit, dia sembuhkan orang sakit, dia kasih makan 5.000 orang, mukjizat. Melayani orang yang susah menjadi semangat. Melayani orang kaya supaya tahu berbuat baik. Ada keterpanggilan orang kaya membantu orang yang lemah. Bahkan Yesus melayani kematian kita karena dosa. Dia yang tidak mengenal dosa menanggung dosa-dosa kita sampai di kayu salib, sampai ke kuburan. Tidak tanggung-tanggung ya. 3 tugas panggilan gereja. Nah, itu tadi, kembali lagi kita kepada yang tadi. Ya, kalau kita sangat dekat dengan Tuhan, orang yang saleh tadi, yang membuka dirinya, hatinya untuk Tuhan, dia akan berpenglihatan, beroleh kekuatan kasih Tuhan yang luar biasa tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, sekarang kita pada peristiwa jam 18.54 hari ini, saat ini, sekarang ini. Ini perbuatan yang sedang terjadi. Perbuatan apa? Belajar mengajar Sidi. Tidak harus yang heboh-heboh deh. Ini pendidikan formal gereja. Nanti setelah jenjang yang berikut, pendidikan pranikah bagi orang yang mau menikah. Persiapkan lagi. Jadi kalian sekarang dipersiapkan menjadi murid Yesus, teruna-teruna yang mempersiapkan diri beroleh tugas tanggung jawab keterpanggilan menjadi murid Yesus. Nah, itu tadi peristiwa Pentakosta, ada angin bertiup, angin keras, yang kedua ada lidah-lidah api, yang ketiga mereka berkata-kata dari bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, dan mereka saling mengerti dan memahami. Hati-hati ya dek, di luar sana ada katanya bahasa roh, inilah yang diklaim bahasa roh. Ada 14 bahasa, tapi mereka saling mengerti, paham. Ternyata orang Yahudi dan orang yang datang dari Yerusalem paham apa yang mau disampaikan perbuatan-perbuatan Allah dalam sejarah bangsa Israel. Lalu mereka tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Termangu-mangu ini kayak mulut kita ini ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Termangu. Fokus kepada perbuatan itu. Betapa besarnya kuasa Tuhan. Ajaibnya kuasa Tuhan, termangu-mangu. Misalnya ada seseorang kecelakaan, dari segi fisik mobilnya, motornya, Hondanya hancur lebur. Tapi nyawanya selamat. Dia hanya tergores-gores. Nggak ada patah tulang, nggak ada lain-lain. Nah, itu termangu-mangu kita. Ada kuasa Tuhan. Perbuatan besar yang dari Tuhan. Menyelamatkan dia. Nah, tetapi orang yang tidak mengerti menyindir. Nah, itulah tadi ayat 13. Tetapi orang lain menyindir. Mereka anggap sedang mabuk orang-orang tersebut oleh karena anggur manis. Ya, mana mungkin ya. Waktu itu sedang jam-jam pagi. Tidak mungkin orang mau mabuk jam pagi. Anggur manis, lagi pula di ruang ibadah, dan lagi pula dalam persekutuan. Jadi tidak semua orang bisa memahami akan kejadian peristiwa-peristiwa di dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca lagi ayat 14 sampai seterusnya, api Roh Kudus itu bekerja sampai muncullah gereja mula-mula.
ada 3.000 orang yang percaya pada Yesus oleh khotbah Petrus. Ya, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Nah, saya sudah share itu materi kita, latar belakangnya Hari Raya Yahudi, yaitu Hari Raya Shavuot namanya. Jadi Pentakosta itu dimaknai sebagai penggenapan janji Yesus mengenai pencurahan Roh Kudus. Peristiwa yang turun Roh Kudus kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-13. Tetapi saat itu murid-murid berkumpul di Yerusalem, Roh Kudus turun dengan tanda tiupan angin keras. 1, 2, lidah-lidah api. 3, memampukan mereka berbicara dalam berbagai bahasa yang bisa dimengerti. Inilah kelahiran gereja. Setelah peristiwa ini, Petrus berkhotbah dan sekitar 3.000 orang, 3.000 jiwa dibaptis. Ini suatu tanda berdirinya persekutuan orang percaya pertama. Ditanya berapa jumlah orang percaya pertama, gereja yang pertama? 3.000 orang. Itulah disebut gereja perdana, gereja mula-mula. Makna teologisnya, Pentakosta ini menandai dimulainya misi gereja ke seluruh dunia sampai ke kita lah, KBP. Oleh Nomensen, para misionaris. Dari 12 orang mengabarkan Injil sampai 1 miliar lebih orang Kristen hari ini. Dan berapa banyak gereja dari Katolik sampai karismatik. Makna teologisnya tadi, Pentakosta menandai dimulainya misi gereja ke seluruh dunia, keberanian dalam pemberitaan Injil, dan kehadiran Roh Kudus sebagai penolong dan pembimbing orang percaya. Jadi gereja mula-mula lahir karena Roh Kudus yang merindukan bangunan fisik, persekutuan roh, nah, termasuk gereja KIP, Gospel Sambu Guntung, Moro. Coba kalian tanya orang tua kalian, bagaimana histori berdirinya gereja itu? Karena ada kerinduan 2-3 orang berkumpul, kita buatlah tempat peribadahan kita. Mulailah bergerak, ada panitia, ada koordinatornya, menggalang dana, sampai ada gereja kita hari ini kan. Meskipun seperti itu dulu keadaannya. Nah, ini suatu bentuk kesaksian yang sedang terjadi dan sedang kita nikmati. Bangunan gereja itu, rumah doa di Sambu Guntung, gereja di Gospel Moro, itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ada pertanyaan, Dik? Oh, nggak ada, mari kita akhiri. Bahwa kita dipimpin oleh, sudah pernah nih semua nih. Kemarin siapa pimpin doa ya? Penutup. Nah, Fredo lah bikin doa kita. Udah pas nih jam 19. Saya mau ngajar PHD Remaja Tan Sumbatu ini jam 7 PA. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini lewat via Zoom ya Tuhan. Engkau berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Marguru Marwa ini dapat menjadi pedoman pelita bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Engkau telah menyertai pembelajaran kami. Terima kasih juga Tuhan berkati Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman-Nya kepada kami. Biarlah firman ini dapat kami pelihara dalam hidup kami. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik, kalian orang hebat. Tolong buka kameranya, kita absensi, daftar hadir. Saya screenshot ini. Ya, 1, 2, 3. Nah, lagi. Saya foto dari laptop ini aja. Saya nggak pintar meng-screenshot dari laptop. Nah, saya foto aja. 1, 2. Ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Horas. Shalom, Mama. Makan kita makan malam masing-masing di rumah.